Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD, channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Semua apa adanya sesuai dengan kejadian yang saya alami. Kali ini saya akan mencoba membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok skala kolam rumahan dengan kondisi seadanya. Ini adalah kejadian yang sesungguhnya terjadi dari apa yang saya lakukan dan saya praktekkan sebagai pemula. Banyak channel lain yang sudah membahas hal ini dengan kolam yang memadai serta peralatan yang cukup, bahkan lebih komplit. Tapi di video saya ini, saya akan memperlihatkan bagaimanakah ikan nila dibudidayakan di kolam rumahan seadanya dengan menggunakan sistem bioflok. Jadi tonton terus semua video saya ya, agar bisa mengikuti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Episode 3, Karantina Ikan. Seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, di video kali ini kita akan bahas proses selanjutnya, yaitu masa karantina bibit ikan selama 3 hari. Dan saya ulangi lagi ya, untuk sistem bioflok itu membutuhkan bibit ikan yang sehat. Maka dari itu, setelah bibit kita tebar di kolam, harus kita karantinakan terlebih dahulu selama 3 hari lamanya. Tujuan dari karantina ini adalah untuk menghasilkan ikan yang sehat. Dalam masa karantina, yang kita lakukan hanya memperhatikan ikan setiap harinya. Apakah ada ikan yang sakit, atau tumbuh jamur, atau bisa jadi ada ikan yang mati. Ini adalah hari pertama karantina. Pada pagi hari ini, sebelum bibit kita tebar ke dalam kolam, sebaiknya kita perlakukan kolam dengan menaburkan garam kasar dengan takaran 1 kilo per 1 meter kubik. Kalau kolam saya ini volumenya kan hanya 0,245 meter kubik. Jadi, saya cukup menebar garam kasar sekitar 250 gram saja. Campur merata garam kasar dengan air, atau bisa juga ditebar langsung di kolam. Biarkan minimal 3 jam. Setelah 3 jam atau lebih dari penaburan garam kasar, lalu kita bisa lakukan penebaran bibit ikan. Lakukanlah dengan hati-hati. Karena saya pakai bibit ikan dari siklus pertama yang telah saya lakukan waktu dulu, maka saya tinggal memindahkan bibit ikan dari gentong ke kolam saja. Bibit yang saya tebar ini sejumlah 175 ekor dengan ukuran 2-4 cm. Kalau pemirsa beli bibit ikan dari online atau tempat pembibitan, pastinya ikan akan dikemas menggunakan kemasan plastik yang diisikan oksigen. Ketika mau dimasukkan ke dalam kolam, sebelumnya sesuaikan terlebih dahulu suhu dari kemasan bibit ikan dengan suhu air kolam. Caranya, jangan dibuka dulu kemasannya. Taruh saja plastik kemasan bibit ikan di atas kolam. Biarkan mengapung, rendam saja selama beberapa saat. Bila plastik sudah terlihat mengembun, maka bisa dipastikan suhu dalam kemasan sudah sama dengan suhu air kolam. Kalau sudah begini, buka kemasan, keluarkan bibit secara perlahan. Biarkan ikan keluar dengan sendirinya dari kemasan ke dalam kolam sambil diperhatikan satu persatu. Terkadang bibit yang kita beli itu tidaklah sehat semua. Ikan yang sehat ditandai dengan ciri fisik yang tidak memiliki cacat, luka, atau berjamur, lincah berenangnya. Bila ada yang terindikasi sakit atau tidak sehat, maka sebaiknya ikan dipisahkan dari kolam. Biarkan ikan di dalam kolam berenang-renang sesukanya. Perhatikan saja dan nikmati. Setelah penebaran ini, puasakan ikan, jangan langsung diberikan makan. Puasakan selama 1 hari penuh. Pada hari pertama karantina ini, selain menaburkan garam kasar tadi di awal, tidak ada perlakuan khusus lainnya pada kolam. Ingat, kita puasakan ikan selama 1 hari penuh.
Dan pada hari kedua dan ketiga, kita bisa mulai memberikan makanan. Pada hari ini, kita bisa siapkan makanan ikan. Pakan ikan atau pelet, usahakan disesuaikan ukuran besar diameternya dengan mulut ikan yang kita tebar. Karena saya pakai bibit ukuran 2-4 cm, maka saya memilih pelet yang berdiameter sekitar 0,5 mm. Saya pakai produk PF 500. Kalau pemirsa memulai dengan menebar bibit ikan ukuran 4-6 cm atau 7-8 cm, bisa langsung memakai pelet yang berdiameter 1 mm. Banyak produk lainnya selain PF seperti pelet 781 atau produk lainnya bisa dibeli di toko perikanan atau bisa juga dibeli secara online. Kenapa diameter pelet harus disesuaikan? Karena ikan yang berukuran kecil tentu mulutnya itu pasti kecil juga. Bila kita paksakan memberikan pelet yang berdiameter lebih besar dari mulut ikan, maka ada kemungkinan pakan tidak cepat habis termakan. Dan juga tentunya ikan akan kesulitan memakan pelet, sehingga pertumbuhan ikan menjadi terganggu. Jangan lupa, lakukan pembibisan pakan sebelum pelet diberikan ke ikan. Proses pembibisan itu bisa dibilang sangatlah penting untuk melunakkan pakan ikan dengan tujuan agar pakan ikan bisa langsung dicerna oleh ikan dengan mudahnya. Pakan atau pelet yang kita beli dari pabrikan itu keras, maka dari itu harus kita lunakkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ikan. Pembibisan yang saya lakukan mencampur pelet dengan air yang telah dicampurkan ramuan probal seperti ini. Sebelumnya, ramuan probal kita campurkan dengan gula pasir dan air dengan takaran 15 gram probal, 30 gram gula pasir, dan air sebanyak 1,5 liter. Setelah ramuan probal sudah jadi, kita endapkan terlebih dahulu selama 1 malam. Keesokan harinya baru bisa digunakan. Maka dari itu, pada saat bibit kita tebarkan pada pagi hari, sore harinya kita bisa mempersiapkan ramuan pembibisan pakan tadi. Jadi, keesokan harinya bisa kita gunakan. Biasanya pakan diberikan sebanyak 3% dari total berat ikan. Lakukan pembibisan pakan dengan takaran 1:4. 1 adalah bagian air, dicampurkan 4 adalah bagian pakan. Aduk secara merata pelet yang sudah dibibis, diamkan minimal 15 menit. Bila kita pegang sudah lunak, pelet siap diberikan ke bibit ikan. Ini adalah hari kedua karantina. Setelah 1 hari kemarin ikan kita puasakan, pada pagi hari di hari kedua ini, kita akan memberikan pakan ke ikan. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan pada jam yang sama tiap harinya. Kalau saya biasanya memberikan setiap jam 8 pagi dan jam 4 sore. Lakukan rutin, jangan berubah-ubah jamnya. Hal ini untuk membiasakan ikan agar tahu jam makannya, sehingga pertumbuhan ikan menjadi pesat dan baik. Kalau sudah disiplin jadwalnya, ikan biasanya akan berkumpul di tempat biasa kita memberikan makanan. Seakan mereka jadi terbiasa atau tahu kapan jam makannya. Usahakan pakan yang kita berikan itu habis semua termakan oleh ikan. Jangan sampai ada sisa yang mengapung lama pada kolam. Ketika ikan sudah tidak merespon makanan yang kita beri, maka segera angkat dari kolam bila ada sisa pakan. Ini untuk menghindari pakan tenggelam dan akan mengendap di dasar kolam. Biasanya ikan nila itu hanya makan pelet yang masih mengapung di permukaan air. Kalau sudah tenggelam, ada kemungkinan tidak dimakan lagi oleh ikan, yang akhirnya akan menjadi amoniak atau racun bagi ikan nila itu sendiri. Lakukan pemberian pakan secara perlahan sedikit demi sedikit porsinya sambil memperhatikan gerak-gerik ikan merespon makanan. Jangan langsung berikan pakan sekaligus lempar 1 kali porsi, karena ikan nila akan memakan sedikit demi sedikit. Bila sudah kenyang akan berhenti dan akan mulai makan lagi setelah istirahat beberapa saat. Ketika waktu makan ikan, kita bisa perhatikan juga apakah ada ikan yang tidak merespon atau berenang lemah, atau malah menyendiri di sisi kolam lainnya.
Padahal teman-temannya sedang berebutan makanan. Kalau ada ikan yang begini, langsung pisahkan, karena ikan itu pasti terindikasi sakit. Ini adalah hari ketiga karantina. Di hari ketiga masa karantina, ikan terlihat semakin lincah berenang-renang menelusuri tiap sisi bagian kolam. Naik turun dengan gembiranya. Belum ada perlakuan khusus pada kolam sampai hari ini. Yang saya lakukan hanya memberikan makan ikan sesuai jadwal dan sesuai takarannya. Kematian ikan juga masih nol hingga saat ini. Respon ikan diberikan makan juga tergolong bagus dan gesit. Mesin aerator bekerja dengan baik. Tapi kondisi air di kolam saya ini menjadi agak keruh. Wajar saja karena ikan sudah berada di kolam dan kita sudah berikan pakan beberapa waktu. Hal ini normal dan biarkan saja, tidak apa-apa. Setelah 3 hari lamanya ikan kita karantina, di mana pada hari pertama karantina ikan kita puasakan, dan di hari kedua dan hari ketiga ikan mulai diberikan makanan. Bila di hari ketiga ini kita perhatikan ikan sudah sehat semua, ditandai dengan gerakan ikan yang lincah dan merespon bila ikan diberikan makanan gesit sekali. Pada sore hari di hari ketiga karantina ini, kita bisa mempersiapkan bahan pembentuk vlog. Dan hari berikutnya kita akan mulai mengaplikasikan biovlog pada kolam. Tapi kalau masih ada ikan yang terlihat lemah atau banyak kematian yang terjadi, maka kita bisa tunda pembentukan biovlog. Kita akan tunggu sampai ikan benar-benar tidak ada kematian atau ikan sehat semua. Pada hari ketiga di sore harinya, kita persiapkan bahan-bahan pembentuk vlog dengan proses sebagai berikut. Pertama, siapkan wadah yang telah diisikan air kolam. Lalu, siapkan probiotik dan gula pasir. Probiotik yang saya gunakan adalah probiotik aqua enzim dan probiotik probal. Mengenai takaran per 1 meter kubik, aqua enzim 10 gram, gula pasir 50 gram, dan probiotik probal 15 gram per 1 kolam. Campurkan ketiga bahan tersebut, masukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air kolam. Kemudian diaduk, lalu masukkan selang aerasi ke dalam wadah tersebut. Biarkan bahan-bahan tersebut diaerasi selama kurang lebih 1 malam. Sesuaikan ukuran-ukuran tersebut dengan volume kolam yang kita miliki. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih para pemirsa yang sudah menonton. Video selanjutnya kita akan mulai mengaplikasikan bahan pembentuk biovlog di kolam rumah seadanya. Jadi tunggu video berikutnya.